رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، ويقول المصنف والإجمال تارة يكون بين الحقائق كالقرء إذ هو حقيقة في الطهر والحيض، وتارة يكون بين أفراد الحقيقة الواحدة كقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة المحتملة للحمراء والسوداء والصفراء والفارض والبكر والعاملة وغيرها. Jadi pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mujmal, di mana mujmal adalah lafaz yang masih belum jelas artinya atau dilalahnya, entah itu berupa perkataan atau pekerjaan. Dan kalau mujmal atau lafaz yang tidak jelas itu sudah ada keterangan, entah itu dari nas atau pekerjaan dari Nabi misalkan, maka mujmal itu akan berubah menjadi mubayyan. Nah, sekarang kita akan mengetahui bahwasanya mujmal atau lafaz yang tidak jelas itu dibagi dua. Ada mujmal dalam menentukan hakikat, ada mujmal dalam menentukan afrod hakikat atau individu dari hakikat. Jadi kalau hakikatnya sudah jelas. Jadi yang pertama adalah mujmal dalam menentukan hakikat, seperti firman Allah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Apa artinya quru di sini? Apa hakikat dari quru? Di sini karena dalam peletakan bahasa quru di sini bisa diartikan tuhur, bisa diartikan haid. Sehingga membuat para ulama pada bingung apa sih arti atau hakikat dari quru itu sendiri, sehingga mereka itu butuh untuk mentarjih atau menguatkan antara satu makna dari makna yang lain. Jadi quru atau ijmal, mujmal, lafaz yang tidak jelas pada quru di sini dalam menentukan hakikatnya. Apakah quru ini artinya tuhur, apakah hakikatnya adalah haid, sehingga tidak jelasnya dalam menentukan hakikat. Ini bagian pertama dari mujmal. Bagian kedua dari mujmal adalah tidak jelas dalam menentukan individu dari hakikat. Kalau hakikatnya sudah jelas, seperti firman Allah innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian Bani Israel agar kalian menyembelih baqarah, sapi. Jelas enggak hakikat dari baqarah? Apa maksudnya baqarah? Sapi. Berarti hakikat dari baqarah dalam menentukan baqarah itu sapi itu sudah jelas. Apakah baqarah di sini artinya adalah kambing? Tidak, baqarah artinya sapi. Cuma yang tidak jelas di sini bukan baqarah artinya sapi, tapi sapi yang mana? Karena sapi itu banyak. Al-muhtamilati lil hamra, ada sapi merah, wasauda, sapi merah ini kayak apa? Ini sapi coklat. Wasauda, ban sampai celeng, ada limusin deh. Wasafra sampai kuning. Wal farid sampai sedengan. Ya tak raja tak gini.
wal bikr sampai paraban ya kita sontek atau kita ipakabin, wal amila anika sampai pelakuan atau mencen rek sampang sampai nang geleun ini sampai nang geleun kan wa ghairiha ban selain. Jadi dalam menentukan afrod atau individu dari Baqarah itu sendiri itu tidak jelas karena bisa sapi merah, bisa sapi hitam dan sebagainya. Ini bentuk mujmal yang kedua adalah ijmal atau ketidakjelasan dalam menentukan afrodul haqiqah. Kalau haqiqahnya sudah jelas. Mafhum? Bisa dipahami? Asbabul ijmal. Mohon bisa jelas. Kalau afrodul haqiqah itu kan Baqarah, hakikat Baqarah apa? Sapi. Berarti jelas gak? Jelas. Cuma sapi itu kan yang merupakan hakikat punya afrod, ya punya individu yang ada di bawah sapi. Ada sapi hitam, ada sapi kuning, ada sapi ini, sapi itu. Jadi afrod dari hakikatnya sangat banyak. Dan yang tidak jelas dalam menentukan afrodnya itu. Apakah yang dimaksud sapi di sini adalah sapi hitam, sapi kuning, sapi merah, tidak jelas. Ini namanya mujmal dalam menentukan afrodul haqiqah. Kalau uruk itu tidak jelas dalam menentukan hakikahnya sendiri. Apa artinya quru? Tidak jelas. Karena dalam peletakan bahasa punya dua arti. Punya arti yang pertama haid, yang kedua adalah suci. Sehingga menyebabkan para ulama dalam menentukan apa asli atau hakikat dari qur itu sendiri butuh dalil lain. Nah, jadi di sini mujmalnya dalam menentukan hakikat. Iya, membutuhkan dalil lain. Kalau Baqarah hakikatnya sudah jelas. Tsumma qala al-musannifu asbabul ijmal. Di sini musannif akan menjelaskan beberapa sebab yang menyebabkan lafaz itu tidak jelas artinya. Karena melalui proses sehingga dengan proses itu lafaz bisa tidak jelas artinya. Contoh nih, ana mukhtarun. Apa artinya ana mukhtarun? Hah? Itu apa artinya? Ana mukhtar. Gak jelas itu artinya. Iya. Jadi ana mukhtarun bisa mempunyai arti ana saya yang memilih, bisa mempunyai makna saya yang dipilih. Jadi sama-sama bisa. Kenapa? Karena mukhtarun bisa saja asalnya adalah mukhtayarun, bisa saja mukhtayirun. Coba diiklal tuh. Mukhtayarun. Mukhtarun asluhu mufta'an, muftayarun ala wazni mufta'alan. Id ubdilatil ya'u alifan litaharrukiha ba'da fathatin. Fasara mukhtarun. Yang mukhtayirun seperti itu juga. Mukhtayirun. Ubdilatil ya'u alifan fasara mukhtarun. Kalau sudah diiklal, yang mukhtayarun jadi mukhtarun, mukhtayirun jadi mukhtarun, menyebabkan arti dari mukhtarun itu sendiri jadi tidak jelas. Kenapa? Karena ada proses iklal. Berarti iklal termasuk sebab akan tidak jelas makna dari suatu lafaz. Asbabul ijmal, walil ijmali asbabun katsira minha al-i'lal kal mukhtari.
alladzi yahtamilu an yakuna isma fa'ilin aw maf'ulin. Jadi mukhtar di sini bisa jadi isim fa'il, bisa jadi isim maf'ul. Li'annahu munqalibun an mukhtayarin aw mukhtayirin. Itu sebab yang pertama yang menyebabkan lafadz mujmal. Sebab yang kedua yang menyebabkan lafadz itu mujmal adalah marji'us sifah, kembalinya sifat yang tidak jelas. Contoh di sini Zaidun tabibun mahirun. Apa artinya tuh? Zaidun tabibun mahirun. Ini tidak jelas. Karena apa? Karena mahirun di sini yang statusnya adalah sifat. Sifat dari apa? Dari tabib, bisa saja dari Zaid. Dan itu akan menyebabkan arti yang berbeda. Kalau kita katakan mahirun di sini adalah sifat dari tabib, berarti artinya Zaid adalah dokter yang pintar, dokter spesialis. Nah, dokter yang pintar. Berarti pintarnya di mana? Dalam kedokterannya. Ya. Berarti bisa saja kalau disuruh baca kitab kuning tidak tahu, karena yang pintar hanya dalam kedokteran. Itulah Zaid adalah dokter yang pintar. Tapi kalau kita kembalikan mahir yang berstatus sifat di sini dikembalikan pada Zaid, maka artinya adalah Zaid yang pintar adalah seorang dokter. Berarti yang pintar di mana? Zaidnya pintar baca kitab, ya, pintar dalam segala macam ilmu, dan bisa saja dalam kedokteran tidak terlalu pintar. Berarti eka antonika saya menyebabkan tak jelas berdika di mana? Kembalinya sifat, marji'us sifat, wa dzalika ka qaulina Zaidun tabibun mahirun. Fasifatu wa hiyal maharah, di mana sifatnya adalah kepintaran di sini maharah. Yahtamilu an takuna li Zaidin, bisa saja merujuk pada Zaid. Wa yahtamilu an yakuna an takuna li tibbihi, bisa saja mahir di sini kembali pada kedokterannya. Mafhum ki? Ini merupakan sebab yang kedua yang menyebabkan lafadz mujmal. Sebab yang ketiga adalah istisna gak jelas. Istisnaul majhul, istisna yang tidak jelas. Wa dzalika ka qoulihi ta'ala uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan bagi kalian binatang-binatang ternak, illa kecuali mayutla alaikum, hewan-hewan atau sesuatu yang akan disebutkan untuk kalian. Apa tuh mayutla alaikum? Jadi saya halal lagi bahimatul an'am, hingga onta, sape, embe, ini halal. Kecuali barang-barang saya bakal disebut lagi. Nah, apa berarti? Tak jelas kan? Tak jelas. Berarti mayutla alaikum ini apa? Gak tahu, gak jelas. Fal mustasna majhul, mustasnanya tidak jelas di sini. Yutla alaikum ini gak jelas. Walidzalika buyyina fi qoulihi ta'ala, oleh karenanya illa ma yutla alaikum ini kayak jelas lagi ning ayat saya selastarena fi qoulihi ta'ala hurrimat alaikumul maitatu, oh yang diharamkan adalah bangkai. Hurrimat alaikumul maitatu, bangkai, wadamu, darah, walahmul khinzir, dan daging babi. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah, yang disembelih tanpa menyebutkan nama Allah. Ma uhilla li ghairillah bihi wal munkhaniqah, saya cekik ya, khaniqatu wal mauqudzah wal mutaraddiyah tukur wa ma ila akhirih. Ini kan pada ila akhirih, wa ila akhirih wal ila akhirih al ayat. Bisa dipaham ki? Boleh bertanya kada sebelum pindah ke takhirul bayan? Ini jika disebutkan pada
Zaid yang pintar adalah dokter. Zaid yang pintar adalah seorang dokter. Berarti sebentar bisa pintar karena ilmu selain dan ikan. So bertanya boleh? Demikian nikah pada pembahasan nikah gampang mun sampean fokus ki. Jadi nikah takhirul bayan nikah. Yakadu yakun muttafaqun alaih. Sebelum membahas takhirul bayan, kita perlu membahas taklif muhal dan taklif bil muhal. Karena apa? Karena mun sampean paham deki taklif muhal, taklif bil muhal, maka akan mempermudah untuk bisa dipaham. Polana musonif kanto nikah nyinggung taklif bil muhal. Tapi tidak keterangan kanto ki pada taklif bil muhal tak sebut. Tapi boleh jelasakin kada taklif bil muhal ini apa? Anak polan deki nikah mempermudah kesampean lebih kanggo lebih memahami. Bang Sulaiman Muhammad. Beda takliful muhal sampean bisa kebai tasdir koretan. Ada taklif al muhal, ada taklif bil muhal. Itu beda. Ada takliful muhal, ada taklif bil muhal. Sekarang saya tanya nih, batu itu bisa gak ditaklif? Batu bisa gak ditaklif? Muhal gak kalau ditaklif? Pertanyaannya, kenapa kok muhal ditaklif? Kenapa gak bisa ditaklif? Masalahnya ada di mana kok bisa jadi muhal? Ya? Iya, kenapa kok gak bisa ditaklif? Nah, gimana tuh? Ya, jadi masalahnya ada di mana? Batu. Nah, batu itu dikatakan makmurun, ya makmur. Makmur bihinya adalah taklif sholat misalnya, berarti makmur bihinya adalah sholat. Jadi masalahnya bukan di sholat, tapi masalahnya di batu. Batu itu kalau suruh minum bisa gak? Gak bisa. Berarti masalahnya bukan di minum tapi di batu. Batu itu namanya makmur. Air atau minum itu makmurun bihi, yang diperintahkan. Apabila masalahnya itu berada dalam makmur, maka namanya takliful muhal, taklif yang mustahil itu namanya. Paham nih? Sandal bisa isra sholatan. Kenapa? Masalahnya berani sandal. Oke. Arti kan? Makin beda taklif bil muhal. Ada taklif dengan hal yang muhal. Contoh, sambian epakon mikol gunung. Bisa tan sambian? Muhal tan. Le muhal kanton nikah. Masalahnya apa? Bedening sambian apa keng kurang ngibu gunung? Iya, ngibu gunung. Contoh mun sambian mun srokor nginu bisa. Berarti keng polana ngibu gunung nikah tak bobo atau serok nguras tase. Ya, berarti masalahnya ada di makmur bihi. Sekarang, apabila masalahnya ada di makmur bihi, namanya taklif bil muhal, bukan takliful muhal. Kalau takliful muhal itu masalahnya ada di makmur. Kalau taklif bil muhal masalahnya ada di makmur bihi. Ya, seperti orang mukallaf nih diperintah untuk memikul gunung yang besar. Bisa ki? Sro aku boy sungai.
ke Besongai, dari Lauk ke Dajab, dari Bun Lauk sampai ke Bun Dajab misalkan. Ini ikat ini masih mustahil di dalam makmur bihi. Paham ya? Nah sekarang pertanyaannya, apakah boleh syariat memerintahkan kita semua nih untuk memikul gunung? Boleh gak? Nah, di sini ada dua pendapat. Yang pertama pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwasanya boleh Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk memikul gunung, di mana memikul gunung itu termasuk hal yang muhal. Boleh kata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kata Mu'tazilah pendapat yang kedua adalah pendapat Mu'tazilah, tidak boleh syariat memerintahkan kita untuk memikul gunung. Taklif bil muhal itu menurut Mu'tazilah tidak boleh. Kenapa Mu'tazilah kok gak boleh? Karena itu tidak ada artinya. Napa kifaidana sampeyan bi pangeran misalkan pakon nguras tase, napa gunana? Padahal sampean tak mungkin bisa nguras tase kan? Terus napa mak yul yakin taklif? Padahal ini tak mungkin. Apa jawaban sampean? Saya mengatakan boleh kibur sebagai Ahlus Sunnah. Agama. Perhatikan, makanya kan beni abenta itu terjadi atau tidak terjadinya, tapi kita sekarang fokus apakah boleh atau tidaknya. Semua yang terjadi pasti boleh, tapi tidak semua yang boleh pasti terjadi. Jadi beda antara kebolehan dan yang terjadi. Nah, sekarang kita membicarakan tentang apakah boleh atau tidak. Boleh. Mun boleh belum tentu terjadi, tapi kalau terjadi pasti boleh. Nah, semakin apakah boleh taklif bil muhal itu? Menurut Ahlus Sunnah boleh. Jadi boleh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk memikul gunung. Ya, boleh. Apa dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah? Dalilnya adalah wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Wala tuhammilna, ya Allah, jangan bebankan pada kita semua sesuatu la taqata lana bi, sesuatu yang kita tidak mampu, ya, tidak bisa untuk memikulnya. Berarti muhal gak? Mala tokotalana termasuk dari matokot, mala tokotalana adalah memikul gunung. Berarti memikul gunung